Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Malfikiri Tauran. Saya Rolinus Tominagur. Saya Diana Lamsyah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan sistem informasi, sistem operasi. Di sini, sistem operasi akan dijelaskan oleh Bung Roland. Itu pertama jenis-jenis sistem operasi. Sistem operasi itu sendiri untuk definisinya adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Nah, serta sebagai jurik atau daemon untuk program komputer. Untuk tampilannya seperti kita lihat ada Windows, ada iOS, dan juga ada Linux. Nah, Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dan berfungsi untuk mengelola sumber daya komputer serta menyediakan layanan untuk aplikasi yang berjalan di atasnya. Nah, sedangkan iOS itu sendiri pengertiannya adalah sistem operasi seluler yang dikembangkan oleh Apple untuk perangkat Apple seperti iPhone, iPad, dan iPod. Touch, iOS merupakan singkatan dari iPhone Operating System. Kemudian Linux. Linux adalah sistem operasi atau OS yang bersifat open source dan gratis dan dapat digunakan untuk berbagai aktivitas Windows. Lalu untuk pembangunan web servernya pada SO Linux. Yang pertama, terlebih dahulu kita harus menginstal Ubuntu Linux menggunakan distribusi Linux seperti Ubuntu Server. Kemudian kita menginstal SSH-nya yang digunakan untuk akses remote. Terus kita menginstal Nginx-nya untuk menggunakan Nginx sebagai web server. Nah, Ubuntu adalah sistem operasi OS yang berbasis Linux yang populer dan mudah digunakan, open source. Nah, open source ini bersifat open source sehingga siapa saja dapat mengunduh dan menggunakannya secara gratis. Kemudian stabil, Ubuntu dikenal sangat stabil, tidak mudah mengalami charge dan jarang terkena virus. Kemudian mudah digunakan. Nah, Ubuntu sendiri ini dirancang untuk memudahkan penggunanya, sehingga user interface-nya sangat mudah digunakan bahkan untuk pemula sekalipun. Kompatibilitas hardware, Ubuntu mendukung banyak jenis hardware, baik PC maupun laptop. Kemudian yang berikut, tersedia banyak aplikasi. Ubuntu memiliki toko aplikasi sendiri yang memudahkan pengguna untuk mengunduh dan menginstal aplikasi yang dibutuhkan. Lalu kemudian instalasi Ubuntu server. Linux yang digunakan dengan cara-cara berikut: sistem operasi server untuk server web, server basis data, dan server berkas, server email, dan semua jenis server bersama lainnya. Dirancang untuk mendukung aplikasi bervolume tinggi dan multi-threading. Linux sangat cocok untuk semua jenis aplikasi server. Sistem operasi desktop untuk komputasi produktivitas pribadi. Kemudian ada beberapa fungsi dari Ubuntu Linux. Ubuntu Linux adalah sistem operasi yang memiliki berbagai fungsi, diantaranya desktop computing. Ubuntu dapat digunakan sebagai sistem operasi desktop yang menyediakan antara muka grafis dan aplikasi bawaan. Kemudian fungsi yang kedua itu pengembangan server. Ubuntu dapat digunakan untuk pengembangan server. Lalu yang ketiga software. Ubuntu dapat digunakan untuk pengembangan software juga. Terus ada cloud computing. Ubuntu dapat digunakan untuk komputasi awam. Lalu yang terakhir fungsi dari Ubuntu yaitu perangkat Internet of Things atau IoT. Ubuntu dapat digunakan untuk perangkat Internet of Things atau IoT. Untuk selanjutnya, install SSH akan dijelaskan oleh Dian. SSH. Secure Shell SSH adalah protokol jaringan yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengelola sistem komputer secara aman dari jarak jauh. SSH menggunakan enkripsi untuk mengamankan data yang dikirimkan sehingga hanya komputer yang terhubung yang bisa membaca dan memahami informasi tersebut. Fungsi SSH. Secure Shell SSH adalah protokol yang memiliki beberapa fungsi, di antaranya adalah mengamankan komunikasi jaringan. SSH menggunakan enkripsi end-to-end untuk melindungi data yang dikirimkan melalui jaringan dari pihak yang tidak berwenang. Yang kedua ada melindungi dari sistem serangan cyber. SSH dapat melindungi jaringan komputer dari serangan siber seperti DNS dan IP spoofing, pelacakan ilegal, dan manipulasi data.
Yang ketiga ada mengelola server. SSH memberikan kemudahan dalam mengelola server seperti mengakses file dan pengaturan pada hosting, melakukan transfer file secara otomatis dan mengirimkan perintah secara aman. Yang ada install Nginx. Apa itu Nginx? Nginx adalah salah satu peran utama sebagai web server. Ini berarti Nginx dapat menerima permintaan HTTP dan dari klien seperti browser web dan memberikan respon yang sesuai seperti halaman web atau file lainnya. Kelebihan Nginx: performa tinggi, minim mengonsumsi sumber daya dan stabil. Mampu menghandle ribuan koneksi dalam satu waktu yang sama. Dapat dijadikan server load balancer, sync content, dan server proxy. Paling banyak digunakan sebagai server e-commerce, high traffic, cold storage. Nginx adalah software web server open source yang memiliki beberapa kekurangan, diantaranya permintaan hanya dilayani satu pekerja. Yang kedua, performa di Windows kurang maksimal. Terus dukungan komunitas terbatas, kurang fleksibel, keterbatasan pada eksekusi server side, kurang dukungan untuk beberapa fitur Apache, kurangnya dukungan untuk ekspansi proses pembelajaran yang lambat. Menggunakan server pribadi, membuat VM atau menentukan web server menggunakan server pribadi dan diberi nama VM ID 100. Oke, selanjutnya ini adalah tampilan yang tadi telah diinstal VM-nya. Kita menggunakan yang 104 dinamakan 04 web wisata. Kita menggunakan tampilan web wisata untuk diakses dalam Linux web server ini. Ini pada saat kita menentukan konfigurasi web server, di mana kita menggunakan beberapa cara untuk mengkonfigurasi IP address sehingga kita bisa mendapatkan IP sendiri untuk menjalankan web tersebut. Seperti bisa untuk menentukan konfigurasi web server pada Linux dapat melakukan beberapa hal seperti berikut. Yang pertama itu mengkonfigurasi IP address, yang kedua mengkonfigurasi Apache web server, yang ketiga menambahkan perintah server name, yang keempat memeriksa jenis server, yang kelima memeriksa layanan web. Berikutnya ini menentukan dan mengkonfigurasi web server. Di sini kita telah mengkonfigurasikan untuk mendapatkan konfigurasi yang bisa dijalankan di web tersebut. Di sini kita mendapatkan di 100.89.180.62. Dan di sini berikut tampilan yang telah kita konfigurasi pada folder Project Web Programming. Di sini kita mengambil project web yang tadi sudah jelaskan, project web wisata pada root 100.89.180.62. Berikut ini tampilannya. Ini adalah implementasi keamanan. Kita di sini menggunakan SSH dan Nginx. Ini berikut tampilan web yang sudah diimplementasi. Ini tampilan yang kita udah mengkonfigurasi agar dapat berjalan pada root yang telah kita tentukan tadi di 100.89.180.62. Dan ini tampilan monitoring dan manajemen performa. Bisa dilihat sendiri untuk monitoring dan manajemen performanya berjalan dengan baik.
lancar dan tidak ada gangguan sampai saat ini. Monitoring server sendiri adalah proses pemantauan aktivitas dan kinerja server secara terus-menerus untuk memastikan operasionalnya berjalan optimal. Dalam teknisnya, monitoring server berfungsi memeriksa jumlah sumber daya yang digunakan seperti CPU, memori, dan disk space, serta memastikan aplikasi yang berjalan tidak mengalami gangguan. Oke, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Saya Malfigiri Tauran. Saya Ronus Tominagur. Saya Diana Lamsyah. Terima kasih.